Hai, selamat datang di Bakul Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Curse of La Llorona. Film ini bergenre horor misteri dan tercatat sebagai salah satu film yang digarap oleh Conjuring Universe, seperti halnya Annabelle dan juga The Conjuring. Pasti kamu sudah tahu kan dengan beberapa film tersebut? Nah, ternyata film La Llorona ini diangkat dari legenda rakyat yang sangat terkenal di Meksiko kala itu. Sebenarnya kisah ini juga dulu sudah pernah diangkat menjadi film oleh produser asal Meksiko dan diberi judul La Llorona atau The Crying Woman sekitar tahun 1933. Nah, pada tahun 2019 lalu, kisah ini juga diangkat oleh produser film bernama James Wan dan diberi judul The Curse of La Llorona. Film ini menceritakan hantu seorang wanita yang menangisi anak-anaknya yang telah meninggal. Diketahui, anak-anaknya ini meninggal karena dibunuh oleh dirinya sendiri yang marah kepada suaminya gara-gara selingkuh dengan wanita lain. Karena rasa kesal itulah dia tega menghabisi dua anak laki-lakinya dengan menenggelamkannya di sungai. Dan karena merasa bersalah dan juga depresi, akhirnya La Llorona juga bunuh diri di sungai yang sama. Singkat cerita, La Llorona ini dikutuk menjadi hantu yang jahat dan membuat orang yang mendengar tangisannya mengalami malapetaka. Film ini diperankan oleh Linda Cardellini sebagai Anna, ibu dari dua orang anak yang belum lama menjanda. Anna adalah seorang yang bekerja di tempat pelayanan sosial perlindungan anak yang sedang menangani kasus kekerasan terhadap anak oleh seorang wanita bernama Patricia. Anna menemukan bukti bahwa Patricia mengunci anak-anaknya di dalam sebuah lemari. Karena tugasnya sebagai perlindung anak-anak, ia bergegas membebaskan anak-anak Patricia dan menempatkannya di sebuah yayasan sosial agar lebih aman. Namun bukannya aman, anak-anak ini justru berada dalam bahaya besar karena diintai oleh hantu La Llorona. Dan pada akhirnya, kedua anak Patricia ini ditemukan meninggal dunia di sungai. Malam itu, Anna dikabarkan oleh polisi bahwa anak-anak Patricia yang ditangani olehnya meninggal dunia. Hello. Okay, I'll be right there. Dan dia pun bergegas menuju TKP dengan membawa kedua anaknya. Mendengar berita ini, Patricia langsung menyalahkan Anna atas kematian dua orang anaknya karena sudah dibawa ke tempat yang tidak aman. Patricia bersikeras memberikan alasan kenapa ia mengunci kedua putranya di dalam lemari, yaitu untuk menghindari teror La Llorona yang kerap mengincar anak-anak. Who did you try to stop? La Llorona. Chris, anak laki-laki Anna yang menunggu di dalam mobil, penasaran dan mencoba melihat ke TKP dari kejauhan. Namun, tanpa diduga, Chris mendengar suara tangisan yang berasal dari arah belakang dan ternyata adalah suara La Llorona. Saat itu, Chris yang ketakutan berusaha kembali ke mobil. Namun sesampainya di mobil, ternyata ia dan adiknya diteror oleh La Llorona hingga akhirnya Anna atau sang ibu kembali ke mobil. Keesokan harinya, kejadian yang sama pun dialami oleh Sam, anak perempuan Anna. Ia juga mendapatkan bekas luka yang sama dengan kakaknya. Di tempat lain, Anna mewawancarai Patricia yang diduga melakukan kekerasan terhadap anaknya. Tapi, karena kemarahannya, Patricia justru mengutuk Anna dan meminta La Llorona untuk mengincar kedua anak Anna. And I prayed to her to give my children back to me and take yours instead. Saat kembali ke rumah, Anna dikejutkan oleh Chris yang terjatuh dari tangga akibat diserang oleh La Llorona dan membawanya ke rumah sakit.
Sepulangnya dari rumah sakit, anak perempuan Anna yang sedang mandi nyaris ditenggelamkan oleh La Llorona. Mendengar kegaduhan dari kamar mandi, Anna yang saat itu sedang mengobrol dengan Chris bergegas menyelamatkan Sam. Chris yang juga ikut ke kamar mandi melihat La Llorona berada tepat di belakang ibunya dan seketika menyerang ibunya, sehingga Anna pun memiliki bekas luka di tangan yang sama dengan kedua anaknya. Anna kemudian mendatangi pendeta Perez yang pernah menangani kasus Annabelle, tetapi ia menyuruh Anna dan anak-anaknya menemui Raphael, mantan pendeta yang beralih profesi sebagai pengusir hantu. Mendengar cerita Anna, Raphael bergegas menyiapkan berbagai peralatan untuk mengusir hantu La Llorona di kediaman Anna. Berbagai serangan dilakukan oleh hantu La Llorona kepada Anna dan kedua anaknya, namun berhasil dilawan oleh kekuatan sihir Raphael dan ketangguhan Anna dalam menyelamatkan anak-anaknya. Raphael juga meminta Anna menyembunyikan anak-anak di dalam lemari hingga pagi demi keselamatan anak-anaknya. Tapi tanpa disangka-sangka, Patricia justru datang ke rumah Anna dan membawa anak-anak Anna keluar dari lemari. Patricia juga sempat menembak Raphael dan membuka pembatas gaib di pintu rumah Anna. Sehingga hantu La Llorona berhasil masuk kembali ke dalam rumah dan mengincar anak-anak Anna. Hantu itu terus mengejar anak-anak hingga ke atas loteng. Di sana, La Llorona sempat menunjukkan wujud sebagai manusia saat Chris memperlihatkan kalung milik La Llorona. Tapi saat melihat cermin, La Llorona berubah kembali menjadi hantu yang menyeramkan dan nyaris menangkap anak-anak. Namun saat itu pula Anna dan Raphael berhasil menyusul ke loteng dan berhasil menancapkan salib tepat di dada La Llorona sehingga hantu itu pun berhasil musnah. Nah, itulah rangkuman film The Curse of La Llorona. Bagaimana? Apakah menurut kamu film ini menyeramkan? Tuliskan di kolom komentar ya. Atau kamu juga bisa request loh film apa yang selanjutnya perlu di-review. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!